Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini bersama dengan pembelajaran bahasa Arab dengan tema dhamir muttasil atau dikenal dengan kata ganti di akhir kata. Dalam bahasa Arab mirip seperti bahasa Inggris yang sudah kita pelajari, atau mirip juga seperti bahasa Indonesia. Ada perubahan tentunya. Kayak saya dalam bahasa Indonesia di akhir kata berubah menjadi ku. Contohnya buku saya boleh, atau bukuku juga boleh. Tapi kalau dalam bahasa Arab wajib berubah, tidak boleh sama persis ya. Bahasa Inggris juga berubah sih. I berubah menjadi my atau berubah menjadi me ya. Dalam bahasa Arab ada perubahannya. Baik, perubahannya seperti apa dan di mana, di posisi mana sajakah? Baik, yang pertama adalah kalau di akhiran kata benda. Di akhiran kata benda, kata ganti berubah, ada yang berubah polanya, ada yang berubah bentuknya, ada yang masih utuh. Baik, kita lihat contohnya. Huwa, dia di awal, artinya dia laki-laki. Di akhir kata cuman berubah menjadi hu, huruf hu-nya doang, atau berubah menjadi hi. Contohnya adalah kitabu atau alaihi. Kitabu artinya bukunya, alaihi kepadanya. Kapan berubah menjadi hu, kapan berubah menjadi hi. Nah, ini tergantung posisi kata dalam struktur kalimat. Seperti yang sudah pernah dipelajari, kalau dia di mubtada atau di khobar, karena harokat akhirnya u, maka di sini juga kitabuhu, atau menyesuaikan sebenarnya. Kalau huruf jar, alaihi, ala, fi, hi. Kalau alaihu nggak enak, kalau fihu nggak enak. Tapi kalau anhu, nah, kurang lebih sih begitu. Dilihat nggak enaknya aja lah ya. Anhu atau minhu. Nah ya. Tapi sedikit sekali nggak boleh berubah, maaf. Di Al-Quran ada satu ayat alaihullaha, itu pengecualian Al-Quran ya. Selain itu nggak ada. Baik, berikutnya adalah huma. Huma masih utuh, huma, atau boleh merubah menjadi hima. Kitabuhuma, buku mereka berdua. Alaihima, kepada mereka berdua. Hum masih utuh, hum atau him. Ini bisa kan kalian isi? Apa coba? Baik. Alaihim, ha, hiya, berubah menjadi ha, nya. Kitabuha, bukunya, bukunya perempuan ya. Alaiha, kepadanya. Hunna, berubah nggak berubah, boleh hunna, boleh hinna, mereka. Alaihinna, yang di sini kitabu hunna, di sini alaihinna. Nah, sekarang anta. Nah, sekarang yang kamu, kalian berdua. Nah, ini perubahannya adalah tanya ini berubah menjadi ka. Kalau tadi huwa, huma, hum, hanya masih utuh. Tapi kalau anta, antuma, antum, sampai antunnya, tanya berubah menjadi ka. Contohnya adalah kita buka, bukumu, alaika, kepadamu. Antuma berubah menjadi kuma, kita bukuma. Alaikuma, buku kalian berdua. Nggak boleh berubah menjadi kima. Antum, kalian semua berubah menjadi kum, kalian laki-laki ya. Ra'yukum, pendapat kalian. Alaikum, biasa kan kita mengucapkan kebiasaan kita assalamualaikum. Anti berubah menjadi ki, kita buki, bukumu perempuan. Alaiki, boleh juga kalau kalian masuk ke rumah, yang di rumah ibu kalian, assalamualaikum ya ummi, boleh. Antunna berubah menjadi kunna. Nah, di sini antuma nggak saya sebutkan karena sama persis ya, kuma. Alaikunna, kepada kalian semua. Ana berubah menjadi ya doang, ya berharokat sukun dan diakhiri kasrah. Contohnya adalah baiti, ini dari kata baitun yang berarti rumah. Rumahku menjadi baiti. Ada ungkapan baiti jannati, rumahku adalah surgaku.
Nah, sekarang kalau bergabung dengan ala itu akhirannya huruf ya nggak bertitik atau nabrah, berubah menjadi alayya. Kayak ketika kita berdoa, Rabbil firli wali walidayya, dua orang tua kita, dua orang tua saya. Nah, baik. Nahnu, nah, kitabuna, buku kami, atau alaina, kepada kita. Nah, ini biasanya nih ungkapan-ungkapan ini diucapkan kita ketika kita berdoa. Kalau kita berdoa sendiri, Rabbi firli warhamni wajburni, nah itu sendiri. Atau Allahumma firli Rabbi zidni ilma, itu sendiri. Tapi kalau doanya bareng-bareng diganti menjadi nah, Rabbish rahlana sudurona, Rabbi zidna ilma, berubah ya, karena yang berdoa kita bersama-sama. Nggak boleh ketika kita doa, sebaiknya sih, bukan nggak boleh, sebaiknya kalau kita berdoa berjamaah yang menggunakan, kita gunakan nahnu, bukan ni, bukan i. Soalnya kalau misalkan berdoa dalam banyak orang, nah, kita menggunakan i, berarti mendoakan diri sendiri doang, yang lain tidak didoain ya. Nih, mohon maaf, itu koreksi buat kita yang masih salah ketika berdoa. Baik, contoh dalam sebuah kalimat. Tadi saya ungkapkan sedikit contoh dalam doa, itu banyak banget ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, kalau doanya bareng-bareng diganti Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, ya begitu ya, diganti. Baik, sekarang ada sebuah contoh buku ada di asrama. Kitabuhu, bunya kitabuhu fil maskan, buku dia ada di asrama. Baik, contoh dalam Al-Quran, dalam sebuah surat nih, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Kira-kira surat apa nih? Ini surat ini diturunkan ketika Rasulullah diminta bernegosiasi untuk saling menyembah Tuhan secara bergantian ya. Kemudian Allah menurunkan sebuah ayat, menurunkan sebuah surat yang salah satu ayatnya bunyinya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lakum dinukum waliyadini, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Nikum itu waliya, ini aslinya wali, nah, cuman dalam Al-Quran dilafazkan waliya dini. Baik, dalam Al-Quran ini begitu juga nggak ada iya-nya, nggak masalah. Dalam Al-Quran ada sedikit perbedaan dengan kaidah bahasa Arab ya. Baik, berikutnya kalau di akhiran kata kerja seperti yang sudah kita ketahui bersama, ada fi'lul madhi, ada fi'il mudhari, kata kerja lampau dan kata kerja sedang. Contohnya sama persis, nggak ada perubahan, tapi dia hanya berada di akhir kata ya. Ini dalam posisi kata kerja, posisinya sebagai maf'ul bih atau sebagai objek, harus sebagai maf'ul bih, nggak boleh sebagai fa'il. Contohnya adalah qara'tuhu, saya sudah membacanya ya, nya, saya sudah membacanya. Nya inilah kata ganti dari huwa menjadi hu atau hi. Nah, ini maaf, ini membacanya ini huwa bisa juga digunakan untuk satu kata benda. Kayak ini kan qara'tuhu, kira-kira membacanya adalah membaca kitab atau membaca buku. Boleh qara'tuhu ya. Bukan membaca saya membaca seorang laki-laki, enggak boleh, itu ngeramal namanya, enggak boleh. Qara'tuhu, membacanya. Nah, ini taraktuhuma, saya sudah meninggalkan mereka berdua. Kayak contoh di teks sebelumnya ada taraktuhu, saya sudah meninggalkannya. Baik, berikutnya taraktuhun, taraktuha, taraktuhunna, ada artinya juga di sini lengkap. Taraktuka, saya sudah meninggalkanmu. Taraktukuma, taraktukum, taraktuki, taraktukunna, tarokatni. Nah, di sini beda. Berbeda sedikit ana. Kalau dalam kata benda cuman harokat ya dan sukun, tapi dalam kata kerja
berubah menjadi nun berharokat sukun tambahin ya ni. Nah, dia sudah meninggalkanku. Ya. Baik, kalau nahnu masih utuh berubah menjadi na tarokat. Nah, kayak dalam doa tadi, Rabbi zidni. Ini ya berubah ya. Zid artinya tambahkanlah kepadaku. Atau warzuqni. Nah, ya. Masih ingat ya tadi ya, kalau kita berdoa bersama-sama dengan teman-teman, bersama dengan orang banyak, kita memimpin doa, berarti doanya menggunakan na. Allahumma hdina fi man hadait. Nah, itu kan imam yang berdoa ketika kunut subuh. Ini sekarang lagi kunut nazilah nih. Umat Islam lagi diuji dengan wabah. Bukan cuma umat Islam, seluruh umat Islam, seluruh manusia di dunia. Makanya kalau kita sholat subuh berjamaah atau bersama orang tua kita, makanya Allahumma hdina. Nah, baik. Sekarang contoh dalam sebuah kalimat, aku mencintaimu karena Allah. Ini ungkapan yang diungkapkan kepada saudara kita yang beragama Islam tentunya ya, atau nanti ada di antara kita yang berhasil mengislamkan salah satu teman kita. Boleh diungkapkan, aku mencintaimu karena Allah. Ini untuk laki-laki ya, sesama jenis ya. Kalau lawan jenis jangan, kecuali pasangan yang halal nantilah ya. Uhibbuka lillahi, aku mencintaimu karena Allah. Baik, contoh dalam Al-Quran ada sebuah ayat nih, sebenarnya aku menguji mereka. Nah, seperti mereka menguji ashabul jannah, ketika mereka bersumpah besok pasti akan memanennya pagi-pagi. Baik, bunyi ayatnya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ini dikasih tanda warna merah, hum mereka, ha nya. Ini contoh dalam Al-Quran, dan masih banyak lagi contoh-contoh dalam redaksi Al-Quran maupun hadis Rasulullah atau dalam doa-doa yang biasa kita ucapkan. Baik, demikian pertemuan hari ini, dicukupkan sementara waktu. Silahkan kalau bagi yang belum paham boleh komen di bawahnya, atau boleh juga di WA atau di chat ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah melindungi kita semua. Marilah kita tutup bersama-sama dengan melafalkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.